Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Hari ini kita berada di tanggal 2 bulan Juli tahun 2021. Pagi ini sebelum kita memulai aktivitas kehidupan kita akan disapa oleh kebenaran firman Tuhan melalui lensa Fata Guntur Payung. Firman Tuhan yang kita dengar di hari ini kiranya menguatkan bahkan juga meneguhkan iman pengharapan percaya kita bahwa dalam perjalanan hidup ini Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bersyukur untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami yang sudah menjaga, melindungi, melewati malam tidur dan Tuhan tibakan di hari yang baru di pagi hari ini. Bersyukur untuk nafas hidup, bahkan bersyukur untuk persekutuan yang indah bersama Tuhan Yesus di pagi hari ini melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar. Urapi dalam kasih Roh Kudus-Mu sehingga firman yang kami baca dan dengar menuntun kehidupan beriman setiap hari. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan di pagi hari ini kita akan baca dalam kitab 2 Korintus pada pasal yang ke-12 ayat 1 hingga ayat yang ke-6 dengan tema pujian dan kritikan. Namun saya akan membaca pada ayat yang ke-5b demikian. Tapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah selain atas kelemahan-kelemahanku. Saya ulangi sekali lagi. Tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah selain atas kelemahan-kelemahanku. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, berada di dalam gedung gereja Fata Guntur Payung, dalam rumah Tuhan, tempat kita bersekutu bersama-sama dengan Tuhan Yesus setiap saat sebagai satu persekutuan keluarga Allah dalam ibadah-ibadah yang dilakukan. Firman Tuhan saat ini disampaikan bagi kita semua sebelum kita menjalani aktivitas di hari ini. Tema kita di hari ini adalah kritikan, pujian, dan kritikan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, salah satu kebutuhan utama manusia dalam hidup ini adalah manusia itu selalu ingin diperhatikan. Manusia selalu ingin diperhatikan. Bapak, Ibu, dan saya selalu ingin diperhatikan. Di balik kebutuhan ingin diperhatikan itu saudara-saudara, manusia sebenarnya ingin dipuji dan ingin diakui keberadaannya di dalam kehidupan ini. Siapa di antara saudara dan saya yang tidak ingin dipuji dalam hidup ini? Siapa di antara saudara dan saya yang tidak ingin dipuji atas sebuah karya ataupun juga pekerjaan kita? Kita semua saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi selalu ingin dipuji. Karena di balik pujian itu saudara-saudara, semua orang, Bapak, Ibu, dan saya, diri kita ingin diakui, semua orang ingin ada sebuah pengakuan atas dirinya. Pertanyaan saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi bagi kita semua, ataupun juga bagi setiap kita yang menonton lensa Fata Guntur Payung ini, adalah ketika seseorang ingin dipuji di tengah-tengah hidup ini, apakah dia juga mau membuka diri terhadap kritikan yang datang padanya? Apakah saudara dan saya juga ingin untuk dikritik? Bukan saja kita ingin dipuji, tapi juga kita siap menerima sebuah kritikan. Apakah saudara dan saya juga siap membuka diri untuk sebuah kritikan? Untuk pertanyaan ini saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, saya yakin banyak orang tidak ingin dikritik. Yang selalu didambakan dalam diri dan hidup ini adalah sebuah pujian, sebuah pengakuan, sebuah sanjungan. Dan bukankah itu seringkali mewarnai kehidupan kita semua? Ada orang, Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi,
melihat kritikan itu sebagai sebuah motivasi, spirit untuk lebih baik. Namun ada orang yang melihat kritikan itu sebagai sesuatu yang tidak baik bagi dirinya. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, ada sebuah kata bijak mengatakan demikian. Jadilah manusia hebat yang dihina, tak tumbang, dan yang dipuji tak terbang. Jadilah manusia hebat yang dihina, tidak tumbang, dan yang dipuji tidak terbang. Manusia hebat Bapak Ibu adalah manusia yang tidak terlena, tidak terbuai dengan sebuah sanjungan bagi dirinya. Manusia hebat adalah manusia yang tidak tergoda untuk mencari sebuah pujian dari banyak orang yang datang padanya. Manusia hebat adalah manusia yang bukan saja menerima pujian, tapi juga dia siap membuka dirinya, menerima setiap kritikan yang datang padanya. Entah itu menyenangkan hatinya, ataupun juga mungkin membuatnya kecewa. Sehingga ketika dia disanjung, semua itu tidak membuat dia lupa diri dan terlena dengan sanjungan itu. Dan ketika dia dikritik, dia tidak membalasnya. Melalui firman Tuhan di pagi hari ini, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, Rasul Paulus berkata bahwa atas diriku sendiri, aku tidak bermegah selain atas kelemahanku. Perjalanan hidup dan iman di dalam Tuhan Yesus di tengah-tengah kehidupan ini telah membentuk dan menempa diri seorang Paulus, bahwa popularitas, pujian atau sanjungan bagi dirinya tidaklah menjadi sebuah tujuan utama dalam hidup ini. Karena itu akan membuat dirinya menjadi orang yang sombong dan angkuh. Dan hal itu bisa kita lihat dalam ayat yang ke-7. Supaya aku jangan meninggikan diri. Di saat saudara dan saya ingin mencari popularitas, di saat banyak orang ingin dipuji dan ingin disanjung, Paulus tidak. Bagi Paulus yang layak menerima pujian itu hanyalah Tuhan Yesus. Bagi Paulus segala kelebihan, segala kemampuan yang ada padanya, itu adalah pemberian Tuhan Yesus. Kekuatan, kesehatan, karya pekerjaan, pelayanan, keberhasilan, kesuksesan, bahkan hidupnya, keluarga, rumah tangga kita. Semua itu adalah anugerah Tuhan Yesus. Semua yang kita terima dalam hidup ini Bapak Ibu adalah pemberian dan anugerah yang Tuhan berikan bagi kita ataupun keluarga rumah tangga kita. Jangan sampai karena sebuah pujian kita menjadi orang yang sombong dan angkuh, lupa diri. Tapi marilah jadikan hidup kita sebagai sebuah persembahan yang dipersembahkan kepada Tuhan Yesus dan selalu memuliakan namanya di tengah perjalanan hidup ini. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, mari kita berdoa. Kami belajar hari ini ya Tuhan Yesus, menjalani kehidupan dalam Engkau dengan sebuah ungkapan syukur. Bahwa di tengah-tengah perjalanan hidup itu, bukanlah pujian yang kami cari. Karena itu bukan tujuan utama dalam kehidupan kami. Tujuan utama dalam kehidupan kami adalah ketika kami menerima keselamatan itu, kami meneruskan keselamatan itu dalam tindakan nyata. Mengasihi, menolong, sama, bahkan hidup berdampingan dengan orang lain, merendahkan diri hati ini di hadapan Tuhan Yesus. Karena itu, maka diri kami sebagai persembahan hidup yang kudus dan yang berkenan di hadirat-Mu yang kudus ya Allah, dan memberkati kehidupan orang lain. Pimpin dan tuntun kehidupan kami, jaga lindungi kami, pribadi lepas pribadi keluarga, bahkan berkati hidup perjalanan ini dan keluarga pekerjaan kami, sehingga hidup kami senantiasa memuliakan Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin.